Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Rafael Denjelo Wibowo dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang data analisis data COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Nah, saya mendapat data-data tersebut dari Kaggle, kemudian saya mendownloadnya, kemudian saya eh, mengubah dari CSV menjadi Excel dengan cara pertama text to column, kemudian saya juga melakukan data cleaning dengan menambah year atau tahun, menambah bulan juga, dan juga menambah tanggal. Nah, kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah saya menghapus kolom city karena kolom tersebut kosong, tidak memiliki data, maka dari itu saya hapus. Kemudian saya juga menghapus kolom country karena di kolom country ini saya sudah pasti membahasnya Indonesia. Jadi sudah pasti tidak ada country atau negara lain, jadi sudah pasti Indonesia. Kemudian saya juga menghapus kolom benua karena sudah pasti yang saya bahas kembali lagi adalah Indonesia. Kemudian saya juga menghapus location code karena isi dari data location code adalah hanya singkatan-singkatan dari lokasi di lokasi pasien, eh, maaf, lokasi yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian saya juga membuat pivot table, kemudian saya membuat grafik, dan yang terakhir saya membuat laporan serta insight. Nah, masuk ke laporannya. Nah, pada halaman pertama terdapat judul yaitu laporan analisis data COVID-19 Indonesia. Kemudian terdapat nama, jurusan saya, kemudian juga NRP saya. Nah, kemudian pada halaman pertama terdapat summary. Nah, summary ini adalah latar belakang COVID. Seperti itu. Pertama, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru bernama SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dari analisis genetik dapat menyimpulkan kemungkinan besar virus ini berasal dari hewan kelelawar yang kemudian menular dari hewan perantara yang dijual di pasar grosir makanan laut Hunan di Wuhan. Meski begitu, ada banyak perdebatan mengenai asal-usul peristiwa. Sebagian besar bukti ilmiah mendukung teori penularan alami dari hewan ke manusia. COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan sampai berat, termasuk demam, batuk, sesak nafas, dan dalam kasus parah dapat berujung pada kematian, terutama pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu atau usia lanjut. Virus SARS-CoV-2 ini menyebar terutama melalui droplet atau percikan dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara. Nah, penularan juga bisa terjadi melalui kontak fisik atau juga bisa melalui aerosol. Hal tersebut juga dapat dimungkinkan. Nah, karena masa inkubasi virus ini berlangsung beberapa hari saja tanpa gejala, banyak orang menyebarkan virus tanpa menyadarinya, sehingga langkah-langkah pencegahan harus dilakukan dengan cara penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta vaksinasi sebagai pengendalian penyebarannya. Nah, Maret tahun 2020 adalah awal di mana COVID masuk ke Indonesia dengan dua kasus pertama terjadi di Depok, Jawa Barat. Dikabarkan kedua pasien tersebut terpapar virus dari warga Jepang. Nah, seiring berjalannya waktu, virus ini menyebar di seluruh Indonesia. Sampai pada April 2020, seluruh wilayah di Indonesia mengabarkan terdapat kasus di wilayah mereka masing-masing. Nah, respon dari Presiden Joko Widodo, Presiden saat itu adalah melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti penutupan sementara fasilitas publik atau sekolah, larangan mudik, dan juga pembatasan kegiatan di luar rumah.
Nah, pada tahun 2021 tantangan lebih berat karena terdapat varian Delta yang membuat lonjakan kasus meningkat secara signifikan. Tetapi pada tahun tersebut juga eh, dilakukan vaksinasi sejak awal tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 menjadi periode transisi menuju pemulihan. Meskipun terdapat varian baru yang bernama varian Omicron terdeteksi pada awal tahun, meski begitu eh, dapat dilihat bahwa tidak seburuk pada tahun sebelumnya dan bahkan sejak Februari tahun 2022 angka kasus aktif menunjukkan tren penurunan. Nah, vaksinasi juga terus dilanjutkan untuk menekan angka penyebaran virus hingga mencakup dosis booster atau penguat. Dan bahkan sampai seluruh warga Indonesia pun mulai bersiap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 sebagai sebagai bagian dari fase endemi. Kemudian terdapat rangkuman insight. Pertama adalah saya untuk memaparkan total populasi penduduk pada masa COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Kemudian pada insight kedua, saya menunjukkan peningkatan case per bulan pada tahun 2020. Mengapa saya memaparkan tahun 2020? Karena itu adalah merupakan tahun pertama COVID masuk di Indonesia. Kemudian pada insight ketiga, saya menunjukkan total kematian dari tahun awal COVID-19 20 tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian insight keempat, saya memaparkan persentase recovered berdasarkan tahun sebelum. Maka dari itu, pada tahun 2020 belum ada persentasenya. Dan juga persentase semakin tinggi, maka itu semakin baik. Kemudian pada insight 5, saya memaparkan case yang ada di Pulau Jawa, baik total case, kematian, dan juga kesembuhan. Kemudian pada insight ke-6, saya memaparkan total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020 hingga pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2022, populasi Indonesia turun cukup drastis. Nah, rangkumannya adalah insight-insight yang saya paparkan ini untuk menemukan sejauh mana dampak dari pengaruh COVID-19 terhadap penduduk-penduduk di Indonesia. Insight pertama, total populasi berdasarkan lokasi. Nah, pada insight ini dapat dilihat bahwa yang tertinggi ada pada Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan oleh Sumatera Utara sebanyak 13 miliar penduduk. Kemudian dilanjutkan oleh DKI Jakarta sebanyak 10 miliar. Dan dilanjutkan Banten sebanyak 9 miliar. Kemudian lainnya dilanjutkan oleh yang di bawah angka 9 miliar tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pemerataan penduduk di Indonesia masih kurang. Kemudian pada insight kedua, saya memaparkan peningkatan case dari bulan ke bulan pada tahun 2020. Saya mengambil tahun 2020 karena merupakan tahun pertama COVID masuk ke Indonesia. Nah, di sini dapat terlihat bahwa meningkat cukup drastis dari bulan Maret yang 19.000, hanya 19.000 kasus sampai pada bulan Desember sebanyak 39 juta kasus. Kemudian pada insight ketiga ini saya menunjukkan total kematian per tahun dari 2020 hingga 2022. Nah, di grafik ini menunjukkan total kematian per tahun eh, cukup signifikan dari 2020 ke 2021. Hal ini dapat disebabkan karena
belum ada vaksinasi pada saat itu, maka lonjakannya cukup tinggi. Tapi kemudian dari 2021 ke 2022 lonjakannya tidak terlalu tinggi karena sudah diberlakukan vaksinasi. Nah, kemudian pada insight keempat ada persentase recovered berdasarkan tahun sebelum. Nah, pada tahun 2020 belum ada karena pada tahun 2019 COVID belum masuk ke Indonesia. Nah, di sini menunjukkan tahun 2021 1.823% yang merupakan angka yang cukup bagus untuk tingkat kesembuhan. Nah, pada tahun 2022 menunjukkan hanya 57% karena sudah banyak pasien yang sembuh pada tahun 2021 seperti itu. Dan kekebalan mereka sudah lebih meningkat karena adanya vaksinasi. Kemudian pada insight kelima, saya menunjukkan total case recovered dan death di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia. Maka dari itu saya mengambil Pulau Jawa. Nah, di sini dapat dilihat dengan total dan 49 juta, total recovered 3 mili, 3 mili, 1 miliar 580 juta, kemudian total cash 1 miliar 600 juta. Nah, dari angka ini cukup besar skalanya untuk Pulau Jawa dengan populasi penduduk yang sangat padat. Kemudian ada insight keenam, yaitu adalah total populasi per tahun dari tahun 2020 ke 2021, kemudian ke 2022. Yang dimana tahun 2022 adalah titik terendah sebanyak 137 miliar penduduk Indonesia. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena pada tahun 2022 banyak orang yang masih terkena akibat dari infeksi COVID tersebut dan mereka memiliki penyakit bawaan juga yang menyebabkan kematian. Maka dari itu, total populasi Indonesia di tahun 2022 cukup jauh lebih sedikit daripada tahun 2021. Nah, kesimpulan dari seluruh laporan yang saya paparkan ini, yaitu saya ingin menunjukkan seberapa besar dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan dan berjalannya kegiatan aktivitas masyarakat Indonesia. Nah, puncak COVID-19 ini terjadi pada tahun 2020 karena masih belum ada penerapan vaksinasi. Nah, tahun 2021 sudah mulai bisa dicegah karena adanya vaksinasi yang dapat membantu mencegah penyebaran virus. Kemudian tahun 2022 adalah fase pemulihan di mana sudah menjadi endemi dan juga orang-orang sudah mulai terbiasa hidup dengan COVID. Tetapi angka kematiannya masih cukup tinggi di tahun 2022 karena itu tadi yang saya bilang masih banyak orang yang terjangkit COVID tersebut karena kekebalan tubuh mereka tidak kunjung meningkat karena mereka memiliki penyakit bawaan. Dan hal tersebut yang menyebabkan tingkat kematian tahun 2022 tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.